Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 6. Hari ini kita akan membahas karangan fiksi. Karangan fiksi adalah prosa naratif yang bersifat non-ilmiah dan bukan berdasarkan kenyataan. Kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Karangan fiksi berusaha menghidupkan atau menggugah perasaan pembaca. Oleh sebab itu, karangan ini dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. Ciri-ciri karangan fiksi bersifat imajinatif karena merupakan hasil rekaan. Semua tokoh, setting, dan pokok persoalan adalah realitas imajinatif, bukan objektif. Kebenaran cerita yang tidak mutlak. Segala sesuatu yang diungkapkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan bukan yang sebenarnya. Bahasa tulisan fiksi selain bermakna denotatif juga konotatif dan asosiatif, yaitu makna tidak sebenarnya. Tujuannya adalah menggugah emosi pembaca dan mengesampingkan logika. Karena bahasa fiksi juga sugestif, yaitu bersifat mempengaruhi pembaca, dan plastis, yaitu bersifat indah untuk menggugah perasaan pembaca. Tidak memiliki sistematika yang baku dan memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Contoh karangan fiksi ada banyak, Nak. Yang pertama yaitu roman. Roman adalah prosa yang berisi pengalaman sang tokoh, mulai dari lahir sampai meninggal. Urutan kejadian yang bersambung dan melukiskan pengalaman batin penulis. Contoh roman adalah Sidul Anak Jakarta dan Mencari Pencuri Anak Perawan. Yang kedua yaitu novel. Novel adalah prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak atau karakter dan sifat pelaku. Novel terdiri dari bab dan sub-bab tertentu sesuai dengan kisah cerita. Contoh novel adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Laskar Pelangi, dan Siti Nurbaya. Contoh karangan fiksi yang ketiga yaitu cerpen atau cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah prosa yang bersifat fiktif yang menceritakan kisah tokoh secara ringkas dan terdapat konflik serta penyelesaian atau solusi. Contoh dari cerpen yaitu Hujan Kebagian. Yang keempat yaitu cerita rakyat atau dongeng. Cerita rakyat adalah percakapan yang dituturkan atau diceritakan kembali dari mulut ke mulut. Macam-macam cerita rakyat yaitu ada cerita jenaka. Contohnya Pak Belalang dan Abu Nawas. Yang kedua yaitu fabel. Dongeng yang menceritakan tentang binatang-binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Contohnya yaitu Si Kancil dan Keledai dan Pedagang Garam. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah dongeng khayal yang semata-mata dihubungkan dengan asal-usul suatu tempat atau daerah, gunung, kota, dan sebagainya. Contohnya, asal-usul Banyuwangi dan Sangkuriang. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Yang selanjutnya yaitu mite. Mite adalah dongeng tentang kepercayaan masyarakat. Contohnya, legenda Dewi Sri, Dewi Padi,
dan legenda Nyi Roro Kidul. Selanjutnya yaitu saga. Saga adalah dongeng yang berhubungan dengan peristiwa atau mengandung unsur-unsur sejarah. Contohnya yaitu Damar Wulan dan Ciung Wanara. Dan yang terakhir yaitu hikayat. Cerita hayal tentang kehidupan raja-raja, contohnya Hikayat Si Miskin dan Laksamana Hang Tuah. Masih ingat tidak kalian dengan unsur-unsur karangan fiksi? Ya, betul sekali. Unsur-unsur karangan fiksi ada dua, anak-anak. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yaitu unsur dari dalam, dan unsur ekstrinsik, unsur dari luar, yang sama-sama mendukung suatu cerita. Unsur intrinsik, unsur dari dalam, itu ada 6, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Tema di sini adalah ide pokok atau gagasan dari suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Unsur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Perhatikan ya, Nak. Tokoh di sini adalah pelaku yang mengemban peristiwa dan cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah cara sastrawan menampilkan tokoh atau watak pelaku dalam cerita. Jadi terkadang tokoh dan penokohan ini tidak bisa dipisahkan loh, Nak. Karena tokoh adalah orangnya dan penokohan adalah watak atau karakter orang tersebut. Tokoh dan penokohan dibedakan atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Masih ingat tidak bedanya tokoh utama dengan tokoh tambahan? Tokoh utama adalah tokoh yang mengambil peran penting dalam cerita tersebut dan merupakan tokoh yang akan diceritakan oleh cerita tersebut. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang berperan sebagai tokoh tambahan dari cerita tersebut. Biasanya tokoh yang tidak memiliki peran penting dalam cerita dan jarang diperbincangkan atau jarang keluar namanya dalam cerita tersebut. Ada juga tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian para pembaca. Tokoh antagonis adalah lawan dari protagonis. Antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Biasanya dibenci oleh pembaca. Namun, dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada tokoh antagonis sehingga menyita perhatian pembaca. Nah, selanjutnya yaitu tokoh tritagonis. Tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita.
Sekarang, bagaimana cara menentukan sifat-sifat tokoh cerita? Sebenarnya tidak terlalu sulit, anak-anak. Namun, kita perlu jeli dalam menemukan sifat-sifat tokoh tersebut. Sifat-sifat tokoh diungkapkan dalam kata sifat, seperti baik hati, malas, jahat, pandai, rajin, pelit, teliti, dan sebagainya. Sifat-sifat itu dapat diungkapkan langsung oleh penulis atau melalui perkataan tokoh-tokoh lain. Bila kita tidak menemukan sifat tokoh dinyatakan melalui perkataan pencerita atau tokoh-tokoh lain, maka sifat dapat juga ditentukan dari tindakan-tindakan tokoh tersebut dalam cerita. Unsur yang selanjutnya yaitu latar. Latar atau setting adalah landas tumpu menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Secara garis besar, deskripsi latar fiksi dapat dikategorikan dalam 3 bagian, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat adalah hal yang berkaitan dengan masalah geografis. Latar waktu berkaitan dengan masalah historis, dan latar sosial berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan. Latar tempat adalah latar yang mengacu pada tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Misalnya, perkotaan, pedesaan, di desa, di kota, di rumah, dan sebagainya. Dari latar tempat diharapkan tercermin pemberian tradisi masyarakat, tata nilai, tingkah laku, suasana, dan lain-lain yang mungkin berpengaruh pada karakter dan tokoh. Latar waktu adalah latar yang mengacu pada waktu kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, peristiwa sejarah, bahkan zaman tertentu yang melatar belakanginya. Yang ketiga yaitu latar sosial. Latar sosial adalah latar yang mengacu pada kondisi sosial masyarakat yang diceritakan dalam karya fiksi. Seperti latar sosial bawah atau rendah, latar sosial menengah, latar sosial tinggi, dan sebagainya. Unsur yang selanjutnya yaitu alur atau plot. Selama ini pengertian plot sering disalahpahami sebagai alur atau jalan cerita. Mungkin karena keduanya dibangun oleh unsur peristiwa. Di dalam sebuah alur belum tentu terdapat plot. Sebaiknya sebuah plot sudah pasti akan membentuk alur. Unsur-unsur alur atau plot ada 5, yaitu awal konflik, menuju konflik, konflik memuncak atau klimaks, dan penyelesaian atau ending. Pada pengenalan cerita, pengarang akan memperkenalkan tokoh utama, penataan adegan cerita, dan hubungan antar tokoh yang terdapat di dalam sebuah cerita. Kemudian, pada tahap awal konflik, pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan bagian-bagian dalam sebuah cerita yang bisa menimbulkan suatu permasalahan. Pada tahap menuju konflik, pengarang akan meningkatkan suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada tahap konflik memuncak atau klimaks, permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh pada bagian ini akan dihadapkan dalam sebuah penentuan akhir yang akan dialaminya.
Keberhasilan atau kegagalan biasanya menjadi suatu penentuan nasib tokoh di dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian atau ending. Akhir dari cerita pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana nasib si tokoh dalam cerita tersebut. Apakah endingnya bahagia, buruk, ataupun menggantung? Jenis-jenis alur atau plot ada 3. Yang pertama, alur maju, yakni suatu alur yang peristiwanya ditampilkan secara kronologis maju, secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai dengan tahap akhir cerita. Alur yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur adalah suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian. Alur ini sering ditemui pada suatu cerita yang memakai setting waktunya pada masa lampau. Alur yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran adalah suatu alur yang diawali dengan klimaks dari suatu cerita, yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu unsur amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan melalui cerita. Yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang suatu cerita terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama. Pada sudut pandang ini biasanya pengarang ikut terlibat dalam isi cerita. Biasanya diawali oleh kata aku. Nah, kemudian sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang ini, pengarang berada di luar cerita atau dia tidak ikut berperan dalam cerita tersebut. Unsur yang kedua dari suatu karangan yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik antara lain yaitu latar belakang masyarakat yang diceritakan. Latar belakang penulis bisa jadi pendidikannya, latar belakang keluarganya, latar belakang kehidupan masa kecilnya sampai dewasa, dan lain sebagainya. Nilai yang terkandung dalam cerita, nilai moral atau nilai sosial. Langkah-langkah membuat karangan fiksi. Anak-anakku, dari awal sudah dijelaskan bahwa karangan fiksi adalah karangan yang tidak baku sistematikanya. Tetapi kalian tetap harus mengerti bahwa dalam membuat suatu cerita, kalian tetap harus menggunakan 4 langkah ini supaya cerita yang kalian sampaikan dapat dimengerti oleh pembaca. Yang pertama yaitu tentukan tema. Ini penting ya nak. Setelah menentukan tema, tentukan tujuan. Apa tujuan kalian membuat cerita tersebut? Setelah tema dan tujuan, kemudian buatlah kerangkanya. Setelah itu, kembangkan kerangka sesuai dengan keinginan kalian. Nah, anak-anakku, Bu Erva harap dengan penjelasan karangan fiksi ini, Bu Erva harap kalian terus termotivasi untuk mengembangkan literasi kalian, sehingga kalian dapat memahami suatu kalimat atau suatu keadaan dengan bijaksana. Baiklah anak-anakku, tetap semangat ya nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.